Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah manajemen strategi akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Analisis Strategi Blue Ocean Shift pada Kopitagram Surabaya dalam menciptakan inovasi nilai di industri coffee shop. Next. Dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Armanda Jabira Gersa, NPM 23119, lalu ada Gea Fauzi Raihanifah, NPM 23142, Nadita Kansa, NPM 23151, Enrico Raditya, NPM 23155, Reva Aurelia Azza, NPM 23185, Maulana Friski, NPM 23192, dan Alvino Wahyu, NPM 22181. Next. Yang pertama di bab satu latar belakang, industri food and beverage atau F&B, khususnya kedai kopi Surabaya, kini menjadi pasar yang sangat kompetitif bagi UMKM. Kurangnya diferensiasi membuat banyak pelaku usaha terjebak dalam kondisi red ocean, di mana mereka bersaing sengit pada harga dan kesamaan menu di tengah keterbatasan inovasi. Menghadapi pasar yang jenuh ini, UMKM dituntut untuk melakukan lompatan melalui inovasi nilai atau value innovation dengan menerapkan Blue Ocean strategi agar mampu meningkatkan daya saing secara signifikan. Next. Lalu di rumusan masalah, yang pertama bagaimana kondisi persaingan industri coffee shop di Surabaya yang menjadi tantangan bagi Kopitagram Surabaya. Yang kedua, bagaimana penerapan strategi Blue Ocean Shift pada Kopitagram Surabaya melalui rangka kerja 4 langkah. Ada eliminate, reduce, reduce, recreate. Lalu yang ketiga, bagaimana inovasi nilai yang diciptakan Kopitagram Surabaya mampu memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Next. Lalu tujuan penelitian, ya ada yang pertama untuk menganalisis posisi strategis Kopitagram Surabaya di tengah kejenuhan pasar industri F&B di Surabaya. Strategi Blue Ocean Shift yang diterapkan oleh Kopitagram Surabaya. Yang ketiga, untuk mengevaluasi efektivitas inovasi nilai dalam menciptakan ruang pasar baru bagi pelanggan di tingkat lokal. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama manfaat akademis, yaitu menjadi sarana penerapan teori manajemen strategi modern, khususnya konsep Blue Ocean Shift, pada objek nyata di lapangan serta menambah literatur mengenai strategi UMKM di sektor kreatif. Lalu yang kedua ada manfaat praktis bagi UMKM, yaitu memberikan referensi bagi pemilik UMKM mengenai cara mengidentifikasi peluang pasar baru dan keluar dari persaingan harga yang tidak sehat. Lalu yang ketiga ada manfaat bagi penulis, yaitu mengasah kemampuan analisis strategis sebagai konsultan manajemen dalam mendiagnosis masalah dan merumuskan solusi inovatif bagi pelaku usaha. Next. Lalu selanjutnya ada bab 2 yaitu manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Di tengah lingkungan bisnis yang kompetitif, proses ini membantu perusahaan menentukan arah bisnis, mengelola sumber daya secara efisien, serta memahami kondisi internal dan eksternal demi pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penerapannya menjadi kunci peningkatan daya saing perusahaan maupun UMKM di era modern. Bagi UMKM yang sering menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan SDM, manajemen strategi sangatlah krusial agar mampu bersaing di pasar. Perencanaan strategis memampukan pelaku usaha untuk memaksimalkan peluang, mengantisipasi ancaman, dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Dengan strategi yang tepat, UMKM dapat terus mendorong pertumbuhan dan mempertahankan keberlangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Next. Lalu yang kedua ada Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi adalah pendekatan bisnis yang berfokus menciptakan ruang pasar baru melalui inovasi nilai sehingga perusahaan terhindar dari persaingan yang ketat. Dengan menciptakan permintaan baru lewat diferensial produk atau layanan, perusahaan dan UMKM dapat meraih peluang pertumbuhan yang lebih besar tanpa harus terjebak dalam perang harga, sekaligus meningkatkan daya saing mereka secara signifikan. Strategi ini menjadikan inovasi sebagai kunci untuk meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, dengan berfokus pada kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi oleh pasar saat ini. Perusahaan dapat menghadirkan solusi baru yang unik dan bernilai tambah. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menarik perhatian konsumen, memperluas pangsa pasar, serta membangun loyalitas pelanggan jangka panjang dibandingkan hanya menawarkan produk serupa dengan pesaing. Next.
Selanjutnya ada Blue Ocean Shift adalah pengembangan dari Blue Ocean strategi yang berfokus pada langkah praktis dan sistematis untuk menciptakan ruang pasar baru dan keluar dari persaingan ketat. Konsep ini menekankan pentingnya inovasi nilai serta implementasi strategi yang melibatkan seluruh elemen organisasi. Melalui pendekatan ini, perusahaan mampu menciptakan nilai baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, menjadikannya strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing di era modern. Dalam penerapannya, Blue Ocean Shift menggunakan alat analisis seperti 4Action Framework untuk mewujudkan inovasi nilai. Kerangka kerja ini membantu perusahaan mengidentifikasi faktor industri yang harus dihapus, dikurangi, ditingkatkan atau diciptakan guna menghasilkan kurva nilai baru. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya diferensiasi sekaligus efisiensi biasa, sehingga perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tanpa harus terjebak dalam perang harga. Next. Inovasi nilai merupakan konsep inti Blue Ocean strategi yang berfokus untuk menciptakan nilai baru bagi pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi melalui inovasi pada produk, layanan maupun pengalaman. Perusahaan dapat mencapai diferensiasi dan biaya rendah secara bersamaan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan membuka ruang pasar baru yang belum diperebutkan, menjadikannya kunci untuk meraih keunggulan kompetitif yang berlanjut. Di era bisnis modern, inovasi nilai tidak hanya terbatas pada kualitas produk, melainkan juga mencakup pengalaman dan ikatan emosional konsumen. Strategi seperti pelayanan personal, kenyamanan tempat, dan kemudahan digital menciptakan diferensiasi yang sulit ditiru kompetitor karena berakar pada persepsi pelanggan. Dengan menghadirkan pengalaman unik yang bernilai ini, perusahaan terbukti mampu membangun loyalitas pelanggan yang jauh lebih kuat dibandingkan para pesaingnya. Next. Industri coffee shop di Indonesia, khususnya Surabaya, berkembang pesat dari sekadar tempat minum kopi menjadi pusat gaya hidup untuk bersosialisasi, bekerja, dan belajar. Tingginya persaingan ini menuntut pelaku usaha untuk menghadirkan konsep bisnis yang kreatif dan inovatif guna menarik pelanggan. Perkembangan ini turut dipengaruhi oleh tren konsumen generasi muda yang lebih memilih coffee shop bersuasana nyaman dengan desain estetis untuk dibagi di media sosial. Akibatnya, pengalaman pelanggan ini menjadi faktor pemikat yang sama pentingnya dengan kualitas produk. Di sisi pemasaran, platform seperti Instagram, TikTok terbukti menjadi sarana promosi visual yang efektif untuk menggambarkan citra merek dan menarik konsumen baru. Oleh karena itu, perbedaan antara pengalaman pelanggan yang unik dan strategi pemasaran digital merupakan kunci utama bagi coffee shop untuk meningkatkan daya saing di era modern. Next. Berikutnya yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu usaha coffee shop yang berada di kota Surabaya, yaitu Kopitagram Surabaya, yang berlokasi di kawasan Tenggilis, Wijaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan kepada pertimbangan bahwa Kopitagram Surabaya merupakan salah satu coffee shop yang memiliki konsep unik dan berbeda dibandingkan kompetitor lainnya, khususnya dalam menciptakan pengalaman pelanggan berbasis visual dan estetika yang kuat. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada periode bulan Mei hingga Juni 2026. Tentang waktu tersebut mencakup kegiatan observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait, serta pengumpulan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Next. Kemudian untuk jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena strategi bisnis yang diterapkan oleh Kopitagram Surabaya, khususnya dalam konteks Blue Ocean Shift. Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu objek tertentu, yaitu Kopitagram Surabaya, dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana strategi inovasi nilai diterapkan dalam menciptakan ruang pasar baru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait pengalaman pelanggan, konsep bisnis, serta strategi diferensiasi yang diterapkan oleh objek penelitian. Next. Kemudian identifikasi dan definisi elemen strategi industri. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis tidak menggunakan variabel kuantitatif seperti pada penelitian statistik, melainkan menggunakan elemen strategi industri yang berperan sebagai faktor-faktor kompetisi dalam industri coffee shop. Elemen strategi ini merepresentasikan aspek-aspek utama yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih coffee shop, serta menjadi dasar persaingan antar pelaku usaha di dalam industri tersebut.
Identifikasi elemen strategi industri ini bertujuan untuk memahami bagaimana posisi kompetitif Kopitagram Surabaya dibandingkan dengan coffee shop lainnya, serta untuk menganalisis bentuk inovasi nilai yang dihasilkan dalam kerangka Blue Ocean Shift. Adapun elemen-elemen strategi industri yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi pertama yaitu harga produk, kedua kualitas produk, dan ketiga desain interior dan eksterior. Next. Baik, selanjutnya masih diidentifikasi dan definisi elemen strategi industri, yang mana elemen-elemen strategi industri yang selanjutnya adalah pengalaman pelanggan atau customer service, kemudian adalah konsep Instagramable dan cinematic experience, yang mana elemennya berkaitan dengan nilai visual yang mendukung aktivitas fotografi dan konten media sosial dalam konteks konsumen modern, khususnya di generasi muda atau Gen Z. Kemudian adalah elemen pelayanan atau service quality yang mencakup interaksi antara karyawan dan pelanggan seperti keramahan, kecepatan dan pelayanan. Kemudian ada promosi dan pemasaran digital yang mencakup yang dilakukan secara media sosial seperti Instagram atau TikTok. Next. Kemudian teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi lapangan yang dilakukan secara langsung di Kopitagram Surabaya untuk mengamati kondisi tempat, aktivitas pelanggan, serta konsep yang diterapkan. Kemudian yang kedua adalah wawancara yang dilakukan dengan pengelola, karyawan, dan pelanggan untuk memperoleh informasi yang mengenai strategi bisnis dan pengalaman pelanggan. Dan kemudian yang ketiga adalah dokumentasi yang dikumpulkan dengan foto, video, serta informasi dari media sosial. Ya, ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan mendukung proses analisis penelitian. Next. Baik, kemudian teknik analisa datanya menggunakan pendekatan Blue Ocean Shift untuk mengidentifikasi inovasi yang diterapkan oleh Kopitagram Surabaya, ya, menggunakan beberapa alat analisis, yaitu yang pertama adalah For Action Framework atau ERRC Grid, yang mana analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dihilangkan atau dieliminate, dikurangi atau direduce, serta ditingkatkan dan diciptakan oleh Kopitagram Surabaya untuk membangun strategi yang berbeda dari kompetitor. Kemudian yang kedua adalah strategi Canvas yang digunakan untuk memetakan posisi Kopitagram Surabaya dibandingkan dengan kompetitor berdasarkan faktor-faktor persaingan yang telah diidentifikasi. Kemudian analisis inovasi nilai yang bertujuan untuk mengkaji bagaimana Kopitagram Surabaya menciptakan nilai baru bagi pelanggan melalui kombinasi diferensiasi dan efisiensi sebagai dasar penerapan strategi Blue Ocean Shift. Dan yang keempat adalah analisis perbandingan dengan kompetitor atau benchmark, yang mana analisis ini dilakukan dengan membandingkan Kopitagram Surabaya dengan beberapa coffee shop kompetitor berdasarkan faktor persaingan yang sama untuk mengetahui posisi dan keunggulan kompetitif yang dimiliki. Jadi melalui 4 teknik analisis tersebut, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai strategi Blue Ocean yang diterapkan untuk Kopitagram Surabaya. Next. Baik, selanjutnya ada profil UMKM pada keempat. Jadi Kopitagram Surabaya merupakan usaha coffee shop di kawasan Tenggilis Mejoyo yang tidak sekedar menawarkan produk makanan dan minuman, tetapi juga menghadirkan konsep ruang estetik yang sesuai dengan gaya hidup konsumen modern. Dengan mengutamakan desain interior dan pengalaman visual, Kopitagram berhasil menarik perhatian generasi muda yang aktif di media sosial, sehingga tempat ini difungsikan tidak hanya sebagai kedai kopi, melainkan juga ruang untuk berkumpul, bekerja, bersantai, dan membuat konten. Dalam penelitian ini, Kopitagram dipilih karena menunjukkan potensi yang kuat dalam penerapan strategi Blue Ocean Shift melalui inovasi nilai yang memadukan kualitas produk, desain tempat, pelayanan, dan pengalaman visual yang unik. Kopitagram berusaha keluar dari persaingan pasar yang hanya berfokus pada harga menu, serta berhasil menciptakan ruang pasar baru yang sepenuhnya berorientasi pada pengalaman pelanggan. Next. Misalnya ada analisis strategi yang digunakan. Strategi yang digunakan oleh Kopitagram Surabaya dapat dianalisis melalui pendekatan Blue Ocean Shift. Strategi ini terlihat dari upaya Kopitagram dalam keluar dari persaingan coffee shop yang hanya berfokus pada harga, rasa kopi, dan variasi menu. Analisis strategi Kopitagram Surabaya juga dijelaskan melalui kerangka For Action Framework sebagai berikut. Yang pertama ada elemen dan juga analisis pada Kopitagram Surabaya. Untuk elemen yang pertama ada eliminate. Jadi Kopitagram berupaya menghilangkan pandangan bahwa coffee shop hanya berfungsi sebagai tempat membeli kopi. Kopitagram juga tidak menjadikan persaingan harga
murah sebagai fokus utama. Lalu untuk elemen selanjutnya ada reduce. Kopitagram mengurangi ketergantungan pada promosi harga dan coffee shop yang terlalu umum. Lalu untuk elemen selanjutnya ada rise, yang dimana Kopitagram meningkatkan kualitas suasana tempat, kenyamanan ruang, desain interior dan eksterior, pelayanan serta daya tarik visual yang mendukung aktivitas pelanggan. Lalu elemen selanjutnya ada create, yang dimana Kopitagram menciptakan nilai baru berupa pengalaman tempat estetik, instagramable, dan sinematik. Nilai ini membuat pelanggan datang bukan hanya untuk membeli kopi, tetapi juga untuk menikmati suasana dan membagikan pengalaman di tempat. Selanjutnya ada rencana implementasi. Rencana implementasi disusun untuk membantu Kopitagram Surabaya menerapkan strategi Blue Ocean Shift secara lebih terarah. Strategi ini tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga pada penciptaan pengalaman pelanggan yang berbeda. Oleh karena itu, implementasi perlu dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan, penyusunan strategi, penguatan konsep tempat, pemasaran digital, hingga evaluasi hasil. Rencana ini juga mempertimbangkan 3 aspek utama, yaitu timeline, prioritas, dan resource yang dibutuhkan. Timeline digunakan untuk menentukan urutan pelaksanaan kegiatan. Prioritas digunakan untuk melihat kegiatan yang paling penting dilakukan terlebih dahulu. Resource digunakan untuk mengetahui sumber daya yang dibutuhkan agar strategi dapat berjalan dengan efektif. Adapun rencana implementasi strategi dosen pada Kopitagram Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Berikutnya adalah rencana implementasi. Yang pertama pada minggu pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan melalui observasi langsung, wawancara singkat, dan ulasan. Untuk brandersnya yaitu tinggi dengan resource yang dibutuhkan yaitu tim operasional, pelanggan, media sosial, data ulasan pelanggan. Minggu kedua yaitu menyusun analisis ERG yaitu eliminate, reduce, raise, dan create berdasarkan hasil pengamatan. Untuk resource yang dibutuhkan yaitu tim manajemen, hasil observasi, hasil wawancara, dan data kompetitor. Untuk minggu ketiga yaitu meningkatkan kenyamanan tempat, kebersihan, tata letak ruang, pencahayaan, dan spot visual yang menarik. Untuk resource yang dibutuhkan yaitu karyawan, perlengkapan interior, fasilitas tempat, dan biaya operasional. Untuk minggu keempat, mengoptimalkan digital melalui promosi konten Instagram dan TikTok yang menonjol suasana serta pengalaman pelanggan. Untuk resource yang dibutuhkan yaitu tim media sosial, kamera, desain konten, dan akun media sosial. Untuk minggu kelima yaitu mengembangkan program pengalaman pelanggan seperti promo tematik, event kecil, atau ruang komunitas. Untuk resource yang dibutuhkan yaitu tim marketing, barista, komunitas lokal, dan anggaran promosi. Untuk minggu keenam yaitu mengevaluasi hasil implementasi melalui jumlah pengunjung, ulasan pelanggan, penjual, dan insight media sosial. Untuk resource yang dibutuhkan yaitu data penjualan, usulan pelanggan, laporan media sosial, dan tim evaluasi. Untuk prioritas dari minggu pertama sampai minggu keenam adalah prioritasnya kita masukkan ke tinggi. Lalu untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan di sini, yaitu adapun kesimpulan pertama, posisi strategi seperti lifestyle hub Kopitagram Surabaya berhasil keluar dari persaingan besar yang jenuh. Dengan memposisikan diri sebagai lifestyle hub, kedai kopi ini tidak sekedar menjadi tempat membeli minuman, melainkan ruang multifungsi untuk berkumpul, bekerja, bersantai, dan berkreasi membuat konten. Yang kedua yaitu implementasi Blue Ocean Shift strategi. Inovasi nilai diterapkan secara terstruktur melalui 4 action framework, yaitu yang pertama menghapus, yaitu fokus persaingan harga murah. Yang kedua yaitu mengurangi, yaitu ketergantungan promosi dan konsep umum. Yang ketiga yaitu meningkatkan, dalam artian yaitu kenyamanan dan desain ruang. Yang terakhir adalah menciptakan pengalaman tempat yang estetis, instagramable, dan sinematik. Untuk yang manfaat yang ketiga yaitu efektivitas inovasi, nilai perpaduan antara produk, pelayanan, suasana, dan pengalaman visual terbukti efektif menciptakan ruang pasar baru di tingkat lokal. Strategi di referensial ini sukses menargetkan pasar yang lebih luas, menarik tidak hanya para pencinta kopi, tetapi juga konsumen yang mencari kenyamanan ruang. Untuk lalu yang ketiga yaitu adalah saran. Terdapat 3 saran yang di sini. Yang pertama adalah diharapkan pihak manajemen Kopitagram Surabaya menjalankan rencana implementasi strategi Blue Ocean Shift secara bertahap dan disiplin. Dimulai dari prioritas utama, yakni identifikasi kebutuhan pelanggan dan penyusunan strategi ERRC.
Atau yang kedua, diharapkan dilakukan optimalisasi promo digital dan pengembangan program-program pelanggan seperti promo tematik, event kecil, atau ruang komunitas agar posisi Kopitagram sebagai penyedia pengalaman pelanggan yang bernilai semakin kuat. Yang terakhir, yaitu diharapkan dilakukan evaluasi hasil implementasi secara rutin pada minggu ke-6 dengan memantau jumlah pengunjung, ulasan pelanggan, data penjualan, dan insight media sosial agar efektivitas setiap kegiatan berjalan terukur dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.